menurutku harus diketahui publik bahwa kekerasan seksual itu paling banyak terjadi di ranah privat, ranah yang tidak diketahui orang gitu ya, sehingga ini yang membuat korban juga akhirnya takut bersuara karena tidak banyak orang yang melihat. Kalau ada orang yang melihat mungkin kejadiannya nggak akan terjadi ya, tapi justru ini karena kejadiannya tidak banyak yang melihat. Jangan tunggu kasus banyak, jangan tunggu di pengadilan ini sampai antri untuk membahas tentang ini, jangan sampai seperti itu. Tapi bagaimana caranya supaya kita menyetop? Menyetop itu yang tadi itu bisa preventif, bisa kuratif, bisa. Nah sekarang kan kalau untuk menyetop berarti kita preventif. Apa yang harus dilakukan preventif? Banyak sekali ya. Orang tua, anak ya, dan LSM dan pemerintah itu kan yang punya kebijakan. Langsung mau lepas sandal aku dipukulin begini. Aku posisi begini. Jadi aparat penegak hukum sendiri di dalam memandang korban itu seringkali mereka juga tidak memahami kebutuhan korban gitu. Sehingga ya itu misalkan ada ya kayak misalkan ucapan-ucapan yang kadang itu menurut saya tidak justru berpihak kepada korban tapi menyudutkan korban gitu kan. Peristiwa seperti ini atau kasus-kasus seperti ini memang udah terjadi dari dulu dan juga menjadi pengaduan yang cukup banyak di LBH PIK Jakarta. Tetapi kalau menurutku sekarang semakin meningkat justru karena semakin banyak korban itu speak up. Dan satu lagi karena ini menurutku juga ketika RUU penghapusan kekerasan seksual itu mulai dibahas di parlemen dan mulai menjadi perbincangan publik gitu ya, menurutku juga ini yang menjadi imbas mengapa kemudian banyak orang mulai berani speak up atau melaporkan kasusnya. Bahkan ada yang nggak melaporkan tapi dia bicara di media sosial kayak itu. Kembali kepada apa yang ingin kami tegaskan bahwa bagaimana RUU TPKS ini melindungi semua anak bangsa berdasarkan iman dan takwa serta akhlak mulia. Kembali kepada perekat bangsa ini, kepada Pancasila. RUU penghapusan kekerasan seksual itu sangat urgent untuk segera disahkan karena sampai sekarang kan korbannya itu bukannya menurun tapi korban semakin bertambah. Dan satu hal lagi ketika kita bicara soal RUU penghapusan kekerasan seksual, sebenarnya kita tidak hanya bicara soal perempuan loh. Kita bicara soal cara kita berbangsa, cara kita bagaimana menghargai kemanusiaan kayak gitu. Sebenarnya kita lebih bicara ke sana. Dengan kenaikan kekerasan seksual akhir-akhir ini extraordinary crime untuk kita segera eksekusi RUU TPKS. Terima kasih. Ini kan Ibu hanya menjelaskan terkait dengan KDRT ya kan, KDRT-nya ini KDRT psikis ya, karena suami menikah lagi dengan orang lain secara siri gitu ya, tanpa sepengetahuan Ibu ya. Iya. Tapi ada pemukulannya itu Mas. Oh, oke. Sekilas tentang kasus yang saya alami adalah saya adalah salah satu korban kekerasan dalam rumah tangga. Nah, kekerasan dalam rumah tangga yang saya alami ini sebenarnya ada pemicu lain, yaitu
adanya poligami atau nikah siri mantan suami saya dengan perempuan lain tanpa seizin saya, begitu kan. Tiba-tiba mantan suami jadi temperamen, suka marah, salah sedikit melakukan kekerasan, memukul dan sebagainya. Tapi kayak intimidasi sebelum melapor itu justru pada diri sendiri, gitu kan. Jadi ada ketakutan-ketakutan di dalam diri ketika ingin melapor, itu ada kekhawatiran nanti kalau saya melapor bagaimana sikap pelaku terhadap saya, bagaimana kemudian ya sebagai saat itu saya sebagai ibu rumah tangga yang memang bergantung kepada suami, begitu kan. Halo. Adik baru apa? Udah maam ya? Nah, intimidasi dari pelaku itu yang saya alami muncul setelah memang kemudian saya melapor. Nah, intimidasi itu banyak sih ya yang yang dilakukan oleh pelaku. Salah satunya adalah dengan melarang saya berhubungan dengan anak-anak. Saya tidak diperkenankan ketemu anak-anak hampir 4 bulan ya. Nah itu kayak ya tidak hanya ancaman kan, itu kayak shock terapi yang benar-benar membuat kita putus asa, begitu kan. Dalam situasi yang sulit itu kan kita tidak bisa bertemu dengan anak-anak. Khusus untuk anak yang kena pelecehan seksual. Mohon maaf ini kalau tidak ngepas datanya. Kalau melihat semakin ke sini memang kekerasan terhadap anak, khususnya untuk kekerasan seksual itu semakin meningkat. Semakin meningkat. Dilihat dari fluktuasi yang ada di kami sejak tahun 2014 kami menangani tentang itu, semakin hari semakin meningkat. Hanya begini, korbannya itu ada yang laki, ada yang perempuan. Kami belum bisa memilah mana yang laki, mana yang perempuannya, berapa laki, berapa perempuan. Tapi kalau korban laki itu bergerombol gitu, banyak gitu. Satu kasus itu ada yang sampai 14 orang, ada yang sampai yang 7 orang. Kalau kota Cirebon ini pernah ada 7 orang. Oh, nggak sekolah. Kasus itu akan terungkap kalau ada laporan. Nah, ini laporannya itu. Masyarakat itu kelihatannya masih takut kalau misalnya pelakunya itu masih keluarga dekat. Kenapa? Kalau keluarga dekat kan nanti dia juga satu aib, keduanya juga kalau misalnya di proses secara hukum, dia juga kan akan yang tadinya mungkin dia sebagai, mohon maaf ya, sebagai keluarga dekat, dia nanti lama-lama akan diproses ada di pengadilan, lama-lama dia akan berhadapan di pengadilan ya dalam kasus-kasus yang menurut masyarakat, sebagian masyarakat mungkin masih aib ya kalau membuka itu. Nah, sedangkan itu dibuka di pengadilan. Jadi akhirnya ya udahlah, mungkin akhirnya tidak dilaporkan gitu. Nah, itulah mungkin yang sekarang ini kita mau benar, mau baik. Nah, kan kalau benar kita ungkap, tapi kalau untuk baik keseluruhan mungkin kita ya udahlah bagaimana caranya. Nah, disitulah mungkin sekarang masyarakat juga masih mempertimbangkan dalam kasus-kasus ini. Orang-orang yang berani melapor, orang-orang yang sudah memberanikan diri seperti itu, ya mudah-mudahan ke depan ini semakin banyak orang-orang yang melaporkan seperti ini. Nah, ini kan ada Bu, ada kekerasan fisik juga ya, karena gimana Bu pemukulannya? Jadi ceritanya itu dia itu kan
semalam tuh kan nggak pulang ceritanya, semalaman nggak pulang, terus subuh baru pulang kan. Nah saat dia tertidur itu kan aku ambillah HP-nya, mau cari tahu dia dari mana, ngapain gitu kan. Nah terus ketahuan itu obrolan dia sama perempuannya yang mesra itu. Nah karena aku gemes kan, HP-nya aku bawa. Di rumah tiba-tiba suamiku datang sama anakku nanyain HP-nya. Aku kaget dong karena HP-nya masih kutinggal kan. Nah belum aku jelasin HP-nya di mana, dia udah mukul pakai sendalnya. Jadi ketika dia datang berdiri langsung lepas sandal, aku dipukulin begini. Aku posisi begini. Jadi yang kena kepalaku, punggung sama tangan. Gitu. Karena selama ini pandangan di masyarakat itu urusan domestik atau urusan rumah tangga itu kan menjadi urusan keluarga gitu loh. Ketika kita melaporkan kasus kekerasan yang kita alami di dalam rumah tangga, itu kita dianggap sudah membuka aib keluarga. Satu sisi kemudian masyarakat justru tidak memberi support, tapi malah justru menyalahkan kita bahwa kita dianggap perempuan yang sudah membuka aib gitu kan. Padahal kan undang-undang sendiri sebenarnya sudah memberi jaminan perlindungan gitu kan, dan itu menjadi hak kita. Tapi pandangan stigma masyarakat yang masih menyalahkan korban ini cukup mempresur atau menekan si korban. Tantangan yang lain dari sikap para aparat penegak hukum sendiri gitu kan. Aparat penegak hukum sendiri di dalam memandang korban itu seringkali mereka juga tidak memahami kebutuhan korban begitu. Sehingga ya itu misalkan ada ya kayak misalkan ucapan-ucapan yang kadang itu menurut saya tidak justru berpihak kepada korban tapi menyudutkan korban begitu kan. Kemudian juga ini abuse of power kayak saya melihat ya. Ada penggunaan kekuasaan untuk menekan korban. Jadi dalam kasus saya sendiri saya merasakan itu karena posisi mantan suami saat itu kebetulan adalah seorang yang punya posisi jabatan yang strategis gitu kan, sehingga ketika saya melaporkan kasus ya, kemudian dia menggunakan kekuasaannya untuk membuat saya kesulitan gitu loh mendapatkan keadilan. Bab 2 pasal 4 ayat 1 bahwa pidana penjara paling lama 9 bulan dan atau pidana denda paling banyak 10 juta rupiah untuk orang yang melakukan perbuatan seksual secara non fisik. Apakah ini bisa memberikan efek jera bagi pelaku yang mampu untuk membayar? Kalau yang mampu bayar, udahlah cuma 10 juta bayar aja, besoknya memberlakukan lagi. Itu yang juga menurutku menjadi urgent untuk disahkan adalah ketika kita ngomongin kekerasan seksual untuk disahkan menjadi undang-undang, itu berarti kita meminta kepada negara untuk memastikan bahwa negara memiliki sistem yang baik gitu ya untuk penanganan kasus kekerasan seksual. Bukan hanya sistem, tapi memastikan ada anggaran bahkan di setiap kementerian yang terkait dengan yang bicara soal kekerasan seksual. Dengan adanya undang-undang ini untuk menagih komitmen negara bahwa korban kekerasan seksual itu harus mendapatkan pelayanan yang sangat baik, karena selama ini dampak bagi mereka itu benar-benar panjang ya. Jadi dampaknya bukan hanya fisik, bukan hanya masalah perkosaan saja, tapi dampaknya itu bisa panjang sampai ke psikologisnya dia, bahkan dia tidak dapat mendapatkan akses pendidikan kemudian, atau dia keluar dari pekerjaan hingga terganggu hak ekonominya. Bahkan itu bisa berdampak kepada komunitasnya tempat dia tinggal atau keluarganya. Nah, jadi celahnya yang terbaru sekarang justru saya bilang bukan berpindah ya, tetapi melebar. Kekerasannya itu di 2021, angka yang paling tinggi dilaporkan adalah kekerasan berbasis gender online. Itu fenomena yang baru di LBH PIK Jakarta, di mana kami selama LBH PIK Jakarta ini ada, itu angka yang dilaporkan adalah kasus KDRT. Tetapi baru di tahun 2021 ini yang paling tertinggi adalah kekerasan berbasis gender online.
pelecehan seksual, apapun yang terjadi, misalnya pemerkosaan segala macam, kalau menurut saya hal itu jangan digaungkan, jangan terlalu dibesar-besarkan untuk ke keluarga dan ke anaknya. Kalau itu didengar oleh anaknya langsung, itu kan dia akan seperti apa? Mungkin untung saja anak-anak ini tidak bisa untuk bunuh diri ya. Kalau misalnya bisa bunuh diri, mungkin dia bunuh diri mungkin. Kalau udah kayak gitu. Ya punten ya. Nggak apa-apa. Tapi ini makan mau Bu? Bubur mau. Harus bubur ya kalau. Bubur aja ya makanya. Iya. Berarti Jumat mah masih sekolah ya? Hari Kamis mulai ininya. Oh, kerasanya Kamis, Jumat. Terus dari Kamis sampai sekarang belum berobat? Berobatnya di warung aja, nggak mau diperiksa tuh, maunya di dokter nanti hari Sekalian di hari Senin. Kalau saya pun berak mau dia komunikasi. Bagaimana di anak-anak yang perempuan? Kemarin kebetulan barusan mengevaluasi, masih tetap ada yang begitu mendengar bahwa kamu adalah korban, dia langsung tidak mau sekolah. Padahal kejadiannya sudah 2 tahun. Kalau misalnya korban disatukan dalam satu tempat, misalnya disimpan di panti, apakah itu tidak sama-sama tahu bahwa oh iya saya korban, oh mungkin dia juga korban ya, gitu kan? Nanti sama-sama seperti itu. Ya, jadi strateginya seperti apa ini yang terbaik ya agar korban sesama korban itu tidak saling mengetahui. Iya, sini Bu, mamahnya ini ya yang lagi sakit ya. Misalnya disatukan, tapi dengan semangat melupakan masalah. Semangat melupakan masalah. Ayo sama-sama berkumpul tapi semangat melupakan masalah. Bahwa masalah itu tidak akan balik lagi. Itu masalah sudah terlampaui. Masalah itu sudah terlalui. Mari kita ke depan. Mungkin dengan cara seperti itu baru kita akan ini. Jadi justru yang paling penting itu bukan hanya usia tersebut ya, usia 20 sampai 40-an tahun. Tapi yang paling penting adalah para pelaku rata-rata itu dikenal oleh korban. Nah, ini juga yang menjadi penting karena situasi korban kayak gini yang harus kita pahami. Karena dia kenal, maka dia kadang karena itu yang membuat dia lebih takut. Kalau saya laporkan bagaimana dia keluarga saya, kalau saya laporkan dia pacar saya, kalau saya laporkan dia teman saya, nanti anggapan orang tentang saya dan lain sebagainya. Itu yang membuat korban juga makin berpikir untuk melaporkan kasusnya. Jadi itu memang benar-benar harus ada pemahaman bagaimana kamu menghargai tubuh orang lain yang tidak boleh kamu lukai atau tidak boleh kamu paksa misalnya. Itu juga paling penting juga disampaikan ke anak-anak kita, baik perempuan maupun laki-laki. Menurutku ini kesadaran-kesadaran dari awal ini sangat penting gitu ya. Apalagi kalau dia terpapar banyak hal kan ya di internet. Kalau misalnya dia bisa mengakses pornografi, kemudian dia menganggap itu semua biasa kok, orang dewasa juga mengakses, dia menganggap hal itu lumrah. Sehingga dia ketika dia melecehkan temannya dengan cara yang sama yang dia akses misalnya, itu dia menganggap itu lumrah kayak gitu. Kemarin liburan kemana? Oh, ke bioskop. Terus kemana lagi sama ibu diajak jalan-jalannya? Jalan-jalan Kemana aja tuh? ke Jogja, kita mau belanja Wih, belanja apa? buat peralatan mandi. Oh, buat dibawa ke sini, ke Cirebon. Kekerasan seksual itu akan berdampak cukup berat untuk anak-anak, untuk keluarga ya. Bagaimana caranya si keluarga ini bisa membentengi anaknya, membentengi. Sekarang itu
bukan anak perempuan saja yang harus dibentengi, tapi laki-laki pun sama. Laki-laki, perempuan sama-sama punya risiko untuk itu. Bahwa ini adalah fenomena gunung es. Ada lapor, ada tidak. Jadi jangan-jangan yang besar itu karena lapor semua. Ya, kalau yang tidak, yang kecil itu mungkin dia tidak lapor. Akhirnya kecil lah ininya, presentasinya. Jadi kenapa saya tetap bahwa sekecil apapun ada kasus anak itu harus ditangani dengan sungguh-sungguh. Yang pertama kita harus cegah. Dengan cara mencegah apa? Dengan cara tadi, alarm itu. Bukan berarti alarm ini menunjukkan bahwa di sini banyak kekerasan. Tapi alarm ini adalah untuk menyetop jangan sampai ada kekerasan. Ya, jadi alarm itu sekali lagi bukan karena banyak di sini, tapi untuk menyetop. Jangan ada lagi kekerasan. Gitu. Mungkin itu seperti itu. Jadi apapun bentuknya kekerasan itu adalah kejahatan. Nah, kejahatan itu artinya pelakunya tidak boleh melakukan dan bagi pelakunya dia akan dijerat hukum. Maka siapapun korban yang mengalaminya tidak boleh takut, kita harus berani berbicara dan berani untuk mendapatkan keadilan atas perlakuan yang pernah kita alami. Nah, harapan kami kalau ada aturan khusus tentang kekerasan seksual, tentu saja ini dapat membuat merubah perspektif gitu ya. Perspektif masyarakat, perspektif APH, bahkan sehingga membuat orang-orang juga kemudian tidak menyalahkan korban, tapi justru membangun sistem support system buat dia kayak gitu. Itu yang sebenarnya yang kita harapkan.